Dan hari itu seorang laki-laki datang bersama anak buahnya untuk membeli barang-barang lama milik ayahnya. Setelah sepakat dengan harga jual beli itu, tiba-tiba sang pria melihat lumbung yang tergeletak begitu saja di sana, lalu menawarnya dengan harga yang cukup tinggi. Namun Maya menolaknya dan mengatakan jika ia tak berniat menjual benda itu karena itu adalah milik ibunya. Pria itu sedikit mendesak, namun Maya bersikeras menolaknya, hingga akhirnya pria itu pun pergi. Dan seperti biasa, Maya kembali merawat ibunya dan akan membersihkannya. Namun saat ia membuka pakaian sang ibu, Maya dikejutkan dengan luka yang menganga, disertai dengan ulat-ulat yang menempel di sana, membuatnya benar-benar syok. Dan Maya pun segera menghubungi sang paman dan pria bernama Roni itu pun muncul dengan membawakan obat-obatan. Namun saat membuka pintu itu, pamannya buru-buru menutupnya lalu mengatakan jika sebaiknya cermin yang berada tepat di depan ranjang ibunya itu agar ia tutupi dengan kain atau singkirkan saja. Karena sang paman khawatir jika kematian ayah Maya ada hubungannya dengan cermin itu. Lalu menceritakan jika dahulu mendiang ayahnya memiliki 3 orang istri, namun 2 dari istrinya itu tewas dengan cara yang misterius dan tak ada yang dapat melihat mayat keduanya karena keranda ditutup sampai mereka dimakamkan. Gosip yang beredar adalah jika sang kakek mengorbankan kedua istrinya kepada setan. Sang paman pun mengatakan jika ia sendiri sulit untuk mempercayai hal itu, tapi kematian kedua istri ayahnya itu memiliki waktu yang sama, yaitu hari Kamis Kliwon. Hari itu, sang paman pun teringat jika mendiang kakeknya Maya berjanji di hadapan makam istri pertamanya jika ia akan segera mengakhiri semuanya. Yang ternyata malam itu sang pria pun melakukan sebuah ritual untuk melaksanakan janjinya. Dan dengan melakukan ritual itu, sang pria pun menyerahkan nyawanya untuk mengakhiri perjanjiannya. Yang ternyata sang paman yang saat itu masih kecil melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika tiba-tiba sesosok wanita berambut putih panjang muncul dan membelakanginya. Sosok mengerikan itu terlihat membentur-benturkan benda itu seolah ia sedang menumbuk sesuatu. Tapi kali ini yang ia tumbuk adalah sosok ayahnya yang tak lain adalah kakek Maya. Paman Roni pun mengatakan pada keponakannya itu jika saat itu ia pun menyadari jika ayahnya telah melakukan kesepakatan dengan setan demi untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Namun itu tidaklah gratis. Makhluk itu harus diberi makan secara berkala. Saat Maya menanyakan lalu apa kaitannya dengan ibunya, tiba-tiba ponsel sang paman berbunyi di mana ternyata bibinya menghubungi pria itu dan sang paman pun berbohong jika ia sedang melihat pasiennya, bukan mengatakan jika ia sedang mengunjungi rumah saudaranya Sudarsih. Lalu pria itu pun buru-buru berpamitan, tapi ia meminta Maya untuk segera menutup cermin itu. Namun saat Maya akan melakukannya, seketika gadis itu pun terkejut demi melihat siapa yang berada di belakang tubuh ibunya seakan tengah memakannya dari belakang, membuat Maya panik dan menutup pintu itu. Ia mencoba menghubungi pamannya namun tak ada jawaban. Tiba-tiba adiknya keluar dari kamarnya dan buru-buru ingin ke kamar ibu mereka. Maya pun mencegahnya, tapi seketika terdengar suara ibu mereka yang seakan telah sadar dan memanggilnya. Adik Maya pun bergegas lari menghampiri ibu mereka dengan girang. Sementara Maya tampak bingung dan gemetar memikirkan sosok yang berada di belakang ibunya sebelum itu. Maya pun mendekati ibunya dan mencoba memeriksa punggung wanita itu. Namun ia sama sekali tak melihat jika ada luka dan ulat-ulat itu lagi di sana.